Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting kelima kita pada mata kuliah translation. Pada kali ini topik kita adalah types of meaning ya. Jadi kita akan mencoba mempelajari apa saja tipe-tipe arti yang akan dibahas nanti dalam proses penerjemahan ya. Saya masih berharap teman-teman masih bisa serius dalam belajar walaupun sering di rumah ya. Jagalah kesehatan, minumlah minuman yang menyehatkan. Oke. Oke, kita masuk kepada topik pelajaran kita, types of meaning. Jadi kita akan bicara tentang tipe-tipe arti ya. Jadi kalau kita bicara arti itu, nanti dia akan masuk pada level yang paling rendah, itu adalah kata ya. Kata itu apa? A word is the smallest unit of spoken language which has meaning, can stand alone. It is a written representation of one more sound which can be spoken to represent an idea, object, action. In order to be understood by the people, a word must have a meaning. Mari kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi pada bagian paragraf ini bisa kita lihat bahwasanya sebuah kata itu bisa disampaikan melalui dua proses, yaitu spoken. Spoken itu adalah suatu informasi yang disampaikan melalui alat bicara kita, yaitu mulut gitu ya. Dan juga bisa melalui written, tertulis ya. Jadi ada dua cara pengekspresian bahasa kita itu melalui dua cara ya. Jadi menulis dan berbicara. Kalau kita lihat lagi pada poin ini, jadi sebuah kata itu dia harus bisa can stand alone. Artinya kata itu bisa berdiri sendiri, ya, tidak butuh bantuan dari orang lain ya, tidak butuh dari hal-hal lain. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Jadi kata itu it is a written representation of one or more sounds. Jadi kumpulan dari satu atau beberapa bunyi ya, yang berfungsi untuk menjelaskan ide, idea, objek, benda, action, tindakan atau sebagainya. Jadi kata itu nanti yang akan kita sampaikan apakah melalui sebuah bahasa ataupun melalui secara tertulis, fungsinya paling tidak itu nanti akan mewakili ide kita, mewakili keinginan kita untuk sebuah benda ataupun apa tindakan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kepada siapa? Be understood by the people. Artinya apa? Kata tersebut itu seharusnya dapat dipahami oleh orang lain. Jadi nanti kita butuh orang lain dia. Gitu ya. Kalau misalnya pada kajian spoken berarti hearer lah namanya. Pendengar gitu ya. Kalau pada written berarti reader lah dia. Gitu. Jadi agar sebuah kata itu dipahami oleh orang lain, maka sebuah kata itu haruslah memiliki arti. Jadi gitu ya. Jadi kata itu kumpulan dari satu atau beberapa bunyi ataupun huruf gitu ya, yang memiliki sebuah arti. Jadi kalau tidak ada arti dia, walaupun kumpulan dari beberapa huruf dan kumpulan beberapa bunyi, maka itu berarti sama saja kita tidak memiliki meaning ya. Oke. Most words have more than one meaning. Seringkali apalagi kalau kita bicara bahasa Inggris, satu kata itu dia bisa memiliki banyak arti. Banyak sekali artinya. It is the characteristic of word that a single word may have several meaning. Words may play an enormous part in our life. Jadi hal ini memang sudah
menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi satu kata itu bisa saja dia mewakili berbagai macam arti lain. Nah, gitu ya. Misalnya ketika kita bicara bunga, itu mungkin dalam otak kita referensinya mungkin adalah sebuah jenis tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalnya lagi berada di sebuah bank, berarti kalau kita bicara bunga, berarti itu adalah berapa uang, persentase uang yang kita dapatkan. Jadi ketika kita bicara uang dalam bunga dalam perbankan, maka itu akan mengacu bunga itu kepada uang. Kalau kita bicara bunga ketika kita di taman, berarti referensinya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, gitu ya. Walaupun dengan satu kata bunga itu sudah banyak memiliki arti, apalagi berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga itu bukan berarti banyak bunga. Itu artinya berbahagia. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu contoh standarnya bahwasanya satu kata itu memiliki banyak arti, bisa digunakan dalam berbagai macam komunikasi dalam kehidupan. Words are used to express something and also convey feeling we are describing. Jadi kata itu nanti digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, untuk menyampaikan perasaan kita. Apakah perasaan kita sedih, apakah kita gembira, apakah kita jengkel untuk itu. Nah, maka kata itulah yang mewakili perasaan kita. Seringkali orang tidak akan paham dengan bahasa tubuh kita, maka dengan kata-kata kita itulah, apakah nanti dituliskan atau disebutkan atau diujarkan, maka itulah yang akan dipahami oleh orang lain ya. Walaupun nanti kita juga butuh bahasa tubuh untuk membuat orang lebih paham, itu boleh-boleh saja ya. And also conveys feelings. Conveys itu meyakinkan orang lain terhadap apa sebenarnya ingin kita sampaikan. Jadi memang ada pilihan-pilihan kata atau pilihan-pilihan bahasa yang memang orang lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, gitu ya. Misalnya seperti melihat dengan menonton ya. Nah, apa sih bedanya? Nah, gitu ya. Kalau pada televisi itu kita tidak pernah atau tidak bisa menggunakan istilah melihat televisi. Yang kita gunakan adalah menonton televisi. Gitu ya. Nah, tidak bisa juga kita misalnya melihat radio ya. Nah, kita itu adalah mendengar radio. Itu contoh-contohnya bahwasanya kata-kata itu convey ya, meyakinkan orang terhadap apa yang sedang kita sampaikan. Words are used not in isolation. Nah, jadi kata-kata itu bukanlah satu kelompok bagian dari kehidupan ini yang bisa diisolasi atau dikungkung, tidak. Ya, bahasa itu dia akan bersifat dinamik. Kalau teman-teman masih ingat istilahnya Lutfi ya, Lutfi yang kata anjay, gitu ya. Jadi itu kan berkembang ya. Ada yang pro dengan istilah yang digunakan Lutfi, ada yang kontra dengan istilahnya Lutfi. Itu tergantung, itulah bahasa itu. Kemana-mana dia bisa multi interpretasi. Ada yang berpikir orang ketika mengatakan anjay itu bersifat negatif gitu ya. Ada juga yang mengatakan ahli bahasa itu kalau anjay itu belum tentu dia negatif, tergantung pola pikirnya, tergantung konteksnya. Itulah dia ya. Jadi bahasa itu tidak bisa ditutup dia. Nah, tidak bisa kita pisahkan dia dalam kehidupan kita. Tetapi bahasa itu dia akan related to human situation. Artinya apa? Dia tergantung kepada situasi, tergantung kepada konteks kehidupan kita. Bagaimana sebuah kata-kata itu berterima dia. Misalnya seperti bunga sekarang, janda bolong ya. Kalau kita misalnya mengucapkan janda bolong itu tanpa ada konteks yang jelas, ya mungkin kita akan merasa agak segan kita mengucapkan atau mengujarkannya ya, karena kata-kata tersebut sungguh mengandung makna negatif ya. Sudahlah janda tambah pula bolong lagi ya, itu memiliki arti yang sungguh negatif. Tetapi karena kita bicaranya adalah konteks bunga, jadi kata-kata yang seperti itu rasanya tidak akan menjadi masalah.
toh semua lapisan masyarakat juga paham dengan apa yang sedang kita sampaikan. Jadi kata-kata itu nanti dia akan berhubungan dengan situasi dan kondisi dari bagaimana kata itu disampaikan. Gitu ya. It is through our experience with them in human situations that they take on meaning. Hal kata ini juga disesuaikan dengan experience. Artinya apa? Sebuah kata itu tergantung kepada penutur dan situasinya. Artinya lebih sederhana lagi, sebuah kata yang mungkin sopan bagi kita itu mungkin belum tentu sopan bagi orang lain. Contoh, misalnya ketika kita berteman-teman, misalnya kita memiliki satu komunitas yang kuat, ketika kita menyapa teman kita misalnya, anjing kamu tuh, mungkin itu hal yang biasa. Jadi anjing itu adalah suatu bentuk addressing ya, sapaan kita kepada teman kita yang sungguh sangat akrab. Kalau kita memang memiliki hubungan yang sangat baik, berada pada satu komunitas tertentu, hal-hal seperti itu mungkin tidak akan ada masalah. Fine-fine saja teman kita mendengarkannya. Tetapi ketika kita bawa itu ke konteks pada di luar komunitas kita bawa lagi ke ranah yang lebih besar, maka ketika kita mengatakan anjing itu kepada orang yang belum kita kenal, bisa saja pertama kita akan dipukul, bisa saja nanti kita akan dibunuh orang lainnya, karena kita mengatakan kata-kata kasar dan seolah-olah kita mencemooh mereka dengan binatang yang sungguh sangat tidak bagus ya. Jadi itu experience, pengalaman. Jadi pengalaman berbahasa orang itu sungguh berpengaruh nanti kepada terjemahannya. Seberapa banyak dia menguasai, mengetahui konteks bahasa itu. Jadi, itu soalnya kalau kita penerjemah itu kita harus memperbanyak kosakata kita. Kita harus mengetahui beberapa konteks kejadian, kapan ini bahasa ini muncul, kapan bahasa ini dipakai ya. Nah, pada kelompok mana dia dipakai. Nah, dan human situation, jadi seperti tadi ya, jadi tergantung kepada situasi ataupun konteks kejadian di mana bahasa itu terjadi. That they take on meaning ya. Jadi orang itu berbicara itu yang mereka dengarkan itu adalah pesannya, nah, gitu ya. Jadi pesan itulah yang akan nanti berbahaya. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara itu, janganlah kita bicara entah apa-apa kita sampaikan tapi artinya tidak ada. Nah, jadi cobalah kita bicara itu dengan memiliki arti yang jelas, makna yang jelas. Ya, jangan kita bicara entah apa-apa yang kita sampaikan tapi artinya tidak ada. Itu sungguh membuang waktu kita ya. Nah, Oke, kita lanjutkan. Jika kita berbicara tentang kata, we cannot avoid talking about the study of meaning ya. Jadi kalau teman-teman nanti lebih memilih linguistik ya, translation ini kan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa. Tapi kalau ingin lebih mendalam lagi, maka rekan-rekan nanti akan mengambil mata kuliah yang namanya semantik. Semantik ini adalah mata kuliah yang merupakan pilihan pada mahasiswa translation ya. Kalau kita bicara semantik, semantik itu adalah the study of meaning, suatu ilmu bahasa yang mengkaji tentang arti ya. The meaning of word is often complex. Jadi suatu arti kata itu kadang-kadang membuat kalau istilah kompleks itu kata kasarnya adalah membuat kerut kening kita bertambah lah, seperti itu ya. Karena having such component picture an idea and quality relationship personal feeling and association. Artinya apa? Di dalam sebuah kata itu ada komponen dan berbentuk gambar, berbentuk ide, berbentuk kualitas, hubungan, perasaan pribadi dan asosiasi, hubungan dengan apa kita bicara. Misalnya ketika kita bicara buaya. Kalau kita bicara buaya secara umum, itu mungkin otak kita akan mengacu kepada binatang berkaki empat yang tinggal bisa saja di sungai ataupun di pinggiran laut ya. Tetapi kalau kita bicara misalnya dalam konteks pergaulan, ketika seseorang mengatakan kamu buaya,
itu artinya adalah itu mengacu ke laki-laki. Jadi buaya itu mengacu kepada laki-laki. Gitu ya. Konteksnya seperti itu. Ada orang mengatakan buaya berarti dia memiliki konteks bahwasanya laki-laki itu memiliki perangai yang negatif, cenderung nakal, gitu ya. Tidak berperilaku baik terhadap wanita. Itulah referensi atau bentuk dari buaya seperti itu. Jadi dengan mengatakan buaya saja kita sudah dapat memahami apa sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh perempuan itu. Gitu ya. Bahkan Lyon dalam Palmer mengatakan bahwasanya we should draw a distinction between sentence meaning and utterance meaning. Bahkan Lyon itu dalam Palmer mengatakan kita harus bisa membedakan mana yang sentence, mana yang utterance ya. Kalau dia sentence, being directly predictable from the grammatical and lexical feature. Jadi kalau dia sentence itu bisa kita melihat fitur grammar, apakah dia past tense, present atau future. Apakah katanya itu sedang dia atau pakai s dia enggak? Apakah singular, plural, gitu ya. Katanya kata sifat, kata kerja bisa kita lihat. Sementara kalau kita bicara utterance meaning, kalau kita bicara tentang utterance, jadi utterance itu artinya utter, ucapkan, ujarkan, gitu ya. Hal ini akan terkait lebih kepada associated prosodic and paralinguistic feature. Jadi hal ini akan dikaitkan atau dihubungkan lebih kepada istilah-istilah linguistik. Maka hal ini berarti ketika sebuah kata itu diucapkan, itu berbeda dia maksudnya antara apa yang dituliskan dengan apa yang diujarkan. Jadi ketika kita nanti menerjemah sebuah teks film, itu berbeda proses penerjemahannya dengan proses penerjemahan sebuah buku atau jurnal. Berbeda ya, gaya penerjemahan, pilihan kata, itulah maksudnya. Karena ketika bahan sumber terjemahan kita itu adalah film, karya, gitu ya, maka itu akan lebih menghubungkan kita kepada konteks ataupun linguistik dari sebuah sumber data tadi. Tapi kalau dia lebih kepada sentence, maka dia akan lebih bersifat formal seperti itu. Itu dia perbedaannya. Jadi kalau kita bicara tentang sentence, berarti dia adalah sebuah informasi yang tertulis. Tapi kalau utterance adalah sebuah informasi yang diujarkan, diucapkan melalui alat bicara kita. Dalam kajian ini ada 7 arti. Ini kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya Lason itu mengatakan arti itu sebenarnya hanya ada 2 saja secara umum, yaitu conceptual meaning atau denotative meaning dan connotative meaning. Kalau istilah kasarnya adalah conceptual meaning ini adalah makna sebenarnya. Makna sebenarnya itu apa? Makna yang tidak ada makna lain yang muncul ketika kata itu disampaikan. Jadi misalnya seperti ketika kita mengatakan seseorang mengucapkan misalnya komputer, ya artinya apapun, baik dia secara tertulis, baik dia secara diucapkan, ketika kata komputer disebutkan, otak orang memang itu terkait kepada sebuah alat teknologi yang digunakan untuk membuat data atau mengetik, gitu ya. Memang itulah referensi orang, tidak ada referensi orang lain untuk itu. Tetapi ketika misalnya ada makna lain dalam kajian itu, dalam kata itu, maka itu tidak bisa dia dijadikan sebagai conceptual meaning. Jadi dasarnya jadi konseptual itu adalah makna dasarnya, makna
yang tidak ada gangguan dari makna-makna lain untuk itu. Jadi itulah disebut dia dengan conceptual meaning atau denotative meaning. Ya, makna sebenarnya atau makna dasar. Nah, makna yang kedua itu adalah makna konotatif. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada kajian conceptual meaning ini, conceptual meaning is sometimes called denotative meaning or cognitive meaning. It is widely assumed to be central factor in linguistic communication. Jadi dapat dijelaskan bahwasanya di sini conceptual meaning itu sama artinya dengan denotatif ya. Cognitive meaning, jadi makna yang ada di otak kita ini apa? Tidak ada referensi lain untuk itu ya. Jadi memang satu-satunya referensi kita untuk itu. Okay? Larson noted that denotative meaning is a so-called primary meaning. Ada artinya arti utama, memang itulah artinya ya, utama artinya. Jadi tidak ada arti lain selain itu. It is the meaning suggested by the word when it is used alone. Jadi ketika kata itu digunakan sendiri, memang itulah artinya. Tidak ada arti lain ketika makna itu ditulis ya. It is the first meaning or usage which a word will suggest to most people when the word is said in isolation. Nah, jadi memang kata itu memang memiliki makna yang sebenarnya, makna seperti itu. It is the meaning learned early in life and likely to have reference to a physical situation. Artinya apa? Conceptual meaning itu memiliki makna yang dipelajari paling awal. Nah, makna yang paling awal. Artinya makna yang kita pelajari. Artinya makna yang orang semua paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, reference to a physical situation. Nah, dia mengacu kepada situasi fisiknya, bentuk ya. Okay. The notation of what is agreed upon sense what is refers to stand for a designs apart from the feeling might call up. And this again is able for a good deal on the context of the word that appears in. Hampir sama seperti tadi ya. Jadi makna denotasi itu adalah makna yang disetujui oleh semua orang, yang diketahui oleh semua orang yang seperti itu, artinya agreed upon sense. Artinya apa? Seluruh panca indera kita sama artinya dengan mengucapkan kata itu. Jadi seluruh orang dengan menggunakan panca indera mereka tahu bahwasanya ketika kita mengatakan kata itu, memang itu artinya sama seperti tadi ketika kita menggunakan I use computer, maka otak kita komputer itu sama seluruhnya. Tidak ada lagi masuk komputer selain itu. Ya memang alat untuk teknologi itu ya. Nah, oke. It is said the aim of denotative meaning is to provide for any given interpretation of sentence, configuration of abstract symbol in which show exactly what we need to know if we are distinguish that meaning from all other possible sentence meanings in the language. Nah, jadi arti dari denotative meaning ini to provide for any given interpretation of sentence. Jadi menyediakan berbagai macam interpretasi ya. Configuration of abstract symbol, memiliki simbol-simbol abstrak in which dimana show exactly what we need to know. Jadi dengan kata itu memang orang tahu dia memang itulah dasar dari kata itu ya. Kira seperti itulah intinya ya. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang connotative meaning. Nah, kalau connotative meaning ini jadi dasarnya meaning itu arti itu hanya dua ini saja. Satu dia makna sebenarnya, satu lagi dia tidak makna sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, nanti makna yang tidak sebenarnya inilah yang nanti akan beragam dia, gitu ya. Oke, mari kita bahas yang connotative meaning. Berdasarkan dari Leach, gitu ya. Connotative meaning itu the communicative value and expression has a virtue of what it refers to and over and above its purely conceptual content. Nah, mari kita lihat. Jadi connotative meaning itu adalah nilai-nilai komunikasi yang merupakan sebuah ekspresi by a virtue of what it refers to. Nah, jadi arti dari konotatif ini disesuaikan dengan apa sebenarnya yang ingin maksud orang itu. Itu yang kita tidak tahu karena kita akan menyelami, karena kita akan mewajibkan diri kita mengetahui it refers to, mengacu kemana sih dia berbicara ini. Nah, kita perlu konteks untuk itu. Ketika seseorang mengatakan
I don't have money now. Artinya apa? Apakah dia ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya dia tidak punya uang? Atau dia ingin sedang menyampaikan kepada kita, tolonglah kamu pinjamkan saya uang. Nah, yang mana yang ingin sebenarnya disampaikan? Ada begitu banyak interpretasi. Itulah yang disebut dengan connotative meaning itu. Kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan dengan kata atau kalimat itu. Okay? It will be clear if we are talking about connotation, if we are in fact talking about the real world experience. Someone associate with an expression with someone use and hears. Jadi untuk memahami connotative meaning ini, kadang-kadang kita memang harus membiasakan diri kita untuk menggunakan untuk mempelajari. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang disampaikan atau makna tersirat dari sebuah kata. Kalaulah mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, mereka tentu tidak akan tahu dengan apa yang disampaikan, gitu ya. Dan seringkali kadang-kadang seorang pembicara itu mereka tidak selalu berbicara jujur apa adanya. Kadang-kadang dalam teks itu kita juga akan menemukan nanti beberapa penulis itu dia akan mencoba menggunakan nilai-nilai ataupun jenis-jenis arti berbentuk konotasi seperti ini, konotatif meaning seperti ini. Ini ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi sebagai seorang penerjemah. Kita tidak tahu, harus kita baca ini apa sebenarnya maksud dari yang dia tulis ya. The fact that you compare connotative meaning with relative meaning is the condition are relatively unstable. Nah, artinya apa? Connotative meaning itu tidak stabil dia. Artinya apa? Tidak bisa kita patenkan dia. Kalau seperti tadi misalnya notatif kita patenkan bahwa komputer adalah sebuah perangkat teknologi, seluruh dunia orang tahu bahwa komputer itu artinya. Tetapi kalau kita ambil misalnya sebuah kata, misalnya apa? Kamu ini tempe, ya, itu contohnya ya. Kamu ini tempe. Kalau kita bicara tempe seperti ini, apakah memang dia sedang berbicara bahwasanya pasangannya atau orang ditujunya itu adalah sebuah tempe atau makanan? Tentu tidak. Ya, karena dia bukan mengacu ke tempenya itu. Artinya apa? Ketika seorang itu berkata tempe, nah, tentu dia akan mengacu kepada perangainya. Nah, gitu ya. Nah, kalaulah kita melihat lagi perangai, apa sih sebenarnya ingin disampaikan dengan mengatakan tempe itu? Nah, artinya ketika mengatakan tempe, apa maksud konteks kejadiannya? Jadi dalam bentuk arti konotasi ini, konteks itu sungguh sangat berperan sekali. Kenapa? Karena kata ini unstable dia, tidak stabil. Anda tahu kita yang mana yang sebenarnya yang ingin dia inginkan dari si penggunanya itu. Nah, jadi ketika saya mengatakan kamu tempe, bisa saja artinya adalah lemah ya, lemah, loyo, tidak bergairah. Kira seperti itulah artinya yang disampaikannya ya. That is the very considerable we have seen according to culture, historical period, and the experience of the individual. Jadi kata-kata konotatif ini berdasarkan latar belakang dari budaya seseorang juga, pengalaman dari individu. Jadi dengan adanya kita belajar itu sebabnya ketika seorang penerjemah itu sering-seringlah kita menambah ilmu kita, memperkaya wawasan kita dengan membaca, dengan menontonkah atau mendengarkan lagu kah, perbanyaklah kosakata kita untuk itu. Kalau kita hanya mengharapkan apa yang disampaikan dosen atau kita tidak mau mengupdate diri, ya ilmu kita tentu akan terbatas karena tidak semua kata-kata itu akan muncul dia kepada otak kita sendiri. Kadang-kadang kita harus temukan dia itu ya. Kadang-kadang kita harus menemukan kata itu mungkin pada konteks misalnya informal, pada konteks kasual, atau konteks formal. Seperti itulah kita harus memahaminya ya. Although the all speaker particular language speaks the language exactly the same conceptual framework, actually each of them has individual perception of word. Ini maksudnya. Walaupun semua orang berpikir kata itu memiliki bentuk yang sama, tetapi kepada kasus konotatif artinya bisa saja berbeda, tidak sama ya.
Ya sama. Jadi sama seperti tadi. Ketika orang mengatakan kamu tempe, apakah kamu adalah sebuah makanan? Bukan itu yang mereka pikir ya. Yang mereka ingin sampaikan kepada kita adalah kamu itu adalah orang yang lemah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikannya ya. Jadi tergantung dari persepsi, anggapan dari seseorang itu terhadap kata itu. Jadi anggapannya itu tergantung dari pengalaman dia, jam terbang dia untuk mendapatkan kata itu. Connotative meaning is indeterminate, artinya tidak bisa ditetapkan. Open, jadi kata itu terbuka untuk masuk kemana saja. In the same way as our knowledge and belief about the universe are open-ended. Jadi samalah pemahamannya dengan pengetahuan kita tentang alam semesta ya, open-ended. Artinya apa? Pola pikirnya itu terbuka. Kita bisa menyampaikan apa saja, artinya itu bisa multi interpretasi ya. Kadang kita tidak tahu entah apa sebenarnya yang ingin disampaikan dengan kata seperti itu. Ya. Okay, connotation play a major role in the language of literature, politics, advertising, and greeting card. Jadi konotasi atau kalimat-kalimat konotasi ini seringkali dia nanti digunakan pada bahasa literatur, bahasa-bahasa politik, iklan ataupun kartu ucapan selamat ya. Selanjutnya jenis arti ketiga itu adalah stylistic meaning. Stylistic meaning itu artinya makna gaya, style ya, gaya ya. Instead which a piece of language conveys about circumstances, keadaan dari kegunaannya ya. Jadi stylistic meaning ini terkait dia dengan arti gaya. Jadi gayanya penyampaian itu bagaimana sih? Nah, gitu ya. Misalnya ketika seorang mengatakan saya bertemu temanmu. Nah, ada juga orang mengatakan aku dan temanmu bertemu. Kan sama saja maksudnya kan. Tetapi cara penyampaiannya itu berbeda. Ya. Saya bertemu temanmu. Oke. Aku dan temanmu bertemu. Sebenarnya maksud dari dua kalimat di atas itu sama saja, tidak ada beda. Tetapi ketika ingin kita gali lagi, dua kalimat tadi itu memiliki fungsi yang berbeda. Oke, satu menggunakan saya, satu lagi menggunakan aku. Nah, kalau pada kalimat B itu keakuannya lebih tinggi. Nah, itu lebih kepada egoism, egocentrik. Tapi kalau saya berarti dia lebih menyatakan formalitas, keresmian ya. Nah, kalau dia mengatakan aku itu lebih kepada sisi personality, individunya yang ingin dia tekankan. Nah, itulah gaya bahasa. Hampir sama seperti ini. They chucked a stone at the corpse and then did a bang with the lot. After casting a stone at the police, they absconded with the money. Sentence one could be said by the two criminal. Jadi kalimat pertama itu bisa saja disampaikan oleh dua orang kriminal talking casually. Jadi bicara mereka itu casual, santai ya, tentang crime, tentang kejahatan. Dan kalimat kedua itu terkait dengan chief of the police. Jadi kalimat kedua itu penyampaian informasi yang disampaikan oleh polisi atau petugas resmi. Ya, kira seperti itulah. Both could describe the same happening. Ya, jadi keduanya ini bisa saja disampaikan informasinya sama, tapi cara penyampaiannya itu berbeda. Itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris misalnya seperti ini. Saya dan ayah pergi ke pasar raya, itu contohnya ya. Di dalam bahasa Indonesia, saya itu lebih dahulu ketimbang orang lain. Jadi saya atau pelaku itu lebih dahulu daripada orang lain. Tapi kalau kita bicara bahasa Inggris, yang didahulukan itu adalah orang lain. Misal seperti ini. Father, mother, and I. Nah, jadi gitu ya. Jadi I-nya itu terletak di belakang. Itulah
gaya dari penulisan bahasa Inggris itu tidak sama dia. Nah, jadi itulah yang harus kita pertimbangkan, karena nanti style ini dia akan terkait kepada budaya juga ya. Nah, bagaimana lingkungan seseorang itu tinggal gitu ya. Oke. Lanjut, selanjutnya effective meaning. Effective meaning ini efek ya. Nah, efek itu efek juga ya. Effective meaning is short meaning which an effect of the personal feeling of speaker. Jadi effective meaning itu adalah sebuah arti yang mengekspresikan efek sebuah perasaan pribadi dari seorang pembicara, termasuk attitude, tingkah lakunya kepada listener, attitude-nya kepada listener atau hearer, to something he is talking about. Nah, jadi bagaimana seorang listener itu, bagaimana seorang speaker itu mencoba mengekspresikan kata-katanya atau kalimatnya dengan harapan si listener atau hearer paham terhadap apa maksud yang sedang ingin disampaikan. Nah, kira seperti itulah ya. Jadi lebih kepada personal feeling, perasaan pribadi. Misalnya, I'm terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so kind as to lower your voice a little. Oke, mari kita lihat artinya sebenarnya apa pada bagian ini. Dia kan sebenarnya kalau kita lihat artinya dia ingin suara orang itu mohon dipelankan, kan hanya itu standarnya ya. Mungkin saja dia bekerja gitu ya, tapi dengan cara dia mengatakan I'm terribly sorry, artinya dia memohon dengan sejadi-jadinya. Terribly sorry ya, sudahlah sorry pakai pula terribly, artinya sejadi-jadinya. Kalau kita bahasa Minangnya adalah sabaleh joka palu, itu artinya terribly sorry ya. But I wonder if you would be so kind, artinya apa? Dia lebih menggunakan modal lagi. Oke, sudahlah terribly sorry digunakan modal lebih dalam lagi, artinya apa? Dia sungguh memohon dengan serius kepada orang itu ya, to lower your voice, untuk mengurangi nada atau volume suara orang lain itu ya. Will you build up? Jadi gitu ya. Factors such as intonation and voice timbre are also important here. Jadi intonasi dan suara itu berpengaruh juga dalam pengucapan. Jadi dalam proses effective meaning itu tidak hanya dari sebuah kalimat yang dituliskan, tetapi cara pengujaran itu juga berpengaruh. Cara menyampaikannya bisa saja berpengaruh. Apakah disampaikannya secara dengan nada lembut atau nada keras, itu memiliki impact atau efek yang berbeda bagi pendengarnya. Kayak seperti itulah ya. Jadi apa yang tertulis dengan apa yang misalnya yang digunakan intonasi itu bisa saja menambah arti atau memiliki arti lain gitu ya. The impression of politeness in the sentence can be reserved by tone of biting sarcasm. Jadi bisa saja nanti dengan menaikkan sumber suara kita atau nada bicara kita, maka itu nanti akan kelihatan sebagai sebuah sarkasm, bentuk kasar. Can be turned into playful remark between intimates if delivered in a mild request. Bisa saja nanti ini akan berbentuk sebagai sebuah kalimat casual, kalimat santai, kalau dia misalnya diucapkan atau diujarkan dengan cara yang casual, santai, dengan nada yang rendah atau menengah lah, bisa dianggap. Jadi ini bukanlah sebuah teguran, tapi kalau dengan senada yang keras, bisa saja nanti dia akan seperti sebuah sarkasm ya. Oke. Jadi meaning itu dia memang berhubungan dengan apa yang tertulis, dengan apa yang diucapkan ya. Selanjutnya ada reflective meaning. Reflective meaning itu artinya reflect ya. Meaning involve interconnection of the lexical level language. It is the meaning which arises in case of multiple conceptual meaning, when one sense of word forms part of our responses to another sense. For instance, on hearing of the church service, the synonymous expression the Comforter and the Holy Ghost both refer to the Third Trinity, but the Comforter sounds warm
and comforting, while the Holy Ghost sound awesome. Nah, apa sih arti standarnya ya? Reflected meaning itu artinya apa arti yang tersampaikan atau ada ketika kalimat atau kata itu diucapkan. Misalnya seperti ini. Kamu bagaikan seorang kakek tua. Artinya apa? Dengan pengucapan itu, kakek tua itu apa maksudnya yang ingin disampaikan? Refleksinya apa? Artinya apa? Dia melambangkan laki-laki itu memang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, ya. Dengan mengatakan kakek tua, sudahlah kakek tambah pula tua. Artinya apa? Memang laki-laki itu memang tidak ada kekuatannya sedikit pun. Loyo, ya, itu sebenarnya ingin disampaikan. Tetapi daripada dia mengatakan loyo, lebih baik dia mengatakan kakek tua. Gitu cara dia merefleksikan. Jadi ketika orang mengatakan reflected meaning, apa sih refleksi artinya untuk itu, ya? Nah, ketika orang mengatakan buaya darat, refleksinya apa? Laki-laki nakal, seperti itulah, ya. Jadi artinya itu refleksinya, makna yang terpancarkan apa? Hal ini juga terkait dia dengan konteks, ya. Itulah reflected meaning itu. Selanjutnya collocative meaning. Collocative meaning itu consists of the association of word acquired on account of the meaning for the words which tend to occur in its environment. For instance, the words pretty and handsome share common ground in the meaning of good looking, but may be distinguished by the range of noun in which they are like to occur or collocate. Nih. Collocative meaning itu makna yang disesuaikan dengan aturan-aturannya. Berkolokasi dia dengan makna tertentu. Misalnya ketika kita mengatakan kata cantik, maka cantik itu pasti dia akan mengacu kepada atau berkolokasi kepada perempuan. Gitu ya. Ketika mengatakan tampan, maka makna tampan itu dia akan berkolokasi kepada laki-laki. Oke? Ketika kita mengatakan garang, itu dia akan berkolokasi kepada laki-laki nakal. Tapi kalau girang itu berkolokasi kepada wanita nakal. Itu bedanya. Jadi kata-kata itu memiliki kolokasi kepada pasangan-pasangan. Ada bentuk-bentuk kata pasangannya seperti itu yang kita cari, gitu ya. Walaupun kadang-kadang hal ini seringkali bertolak belakang. Misalnya kalau kita lihat dalam film-film Korea ada istilahnya pretty boy, ya. Pretty boy. Kalau kita lihat dalam istilah pretty dan boy itu memang tidak berkolokasi dia. Kenapa? Karena boy itu tidak akan bisa dia pretty. Boy itu hanya levelnya handsome. Karena itulah cantik pada level laki-laki dengan istilah handsome. Jadi cantiknya laki-laki itu digunakan istilah handsome, bukan pretty. Tapi seiring waktu berjalan, inilah perkembangan bahasa yang kadang kita tidak tahu perkembangannya begitu cepat. Bisa saja ada juga istilah beautiful man, gitu ya, pretty boy. Kadang-kadang hal ini kolokasinya tidak nyambung, ya. Tetapi kita tetap sebagai penerjemah mencoba memahami bentuk-bentuk kolokasi yang seperti ini, ya. Selanjutnya ini yang terakhir adalah thematic meaning. Jadi sebuah arti yang mengandung sebuah tema, sebuah pesan yang jelas, ya. Thematic meaning is the meaning that communicated by the way in which the speaker or writer organize the message in terms of ordering, focus, and emphasize. Artinya apa? Jadi sebuah thematic meaning ini adalah sebuah pesan
yang diatur, yang disusun oleh seorang pembicara atau penulis yang terkait dengan ordering, perintah, fokus, ya, dan penekanan. It is often felt an active sentence. Seringkali bentuk seperti ini dia akan dituliskan atau disampaikan dalam bentuk kalimat aktif. Seperti di bawah ini, ya. Mrs. B.C. Smith donated the first prize. Gitu ya. The first prize was donated by Mrs. B.C. Smith. We can assume that the active sentence answered an implicit question. What did Mrs. B.C. Smith donate? While the passive sentence answered the implicit question. Who donates the first prize? Then, in other words, in contrast to C, suggests that we know who Mrs. B.C. Smith. Gitu ya. Kalau kita melihat pada kajian seperti ini, thematic meaning ini, artinya dia ingin mencoba menekankan pada bagian mana. Kalau seseorang mengatakan Mrs. B.C. Smith donated the first prize, artinya apa? Di sini yang ingin lebih ditekankannya adalah Mrs.-nya itu. Gitu ya. Kalau pada kalimat kedua, yang ingin dia tekankan itu apa? The first prize. Hadiah utama. Apa kira-kira hadiah utama? Itu yang coba dia sampaikan. Ada begitu banyak implicit meaning, ya. Jadi implicit question. What did Miss B.C. Smith donate? While the passive sentence answered the implicit question, who donates the first prize? Jadi pada kalimat kedua itu kita bisa melihat siapa yang mendonasikan. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan? Bagaimana cara kita ingin menyampaikan? Itulah thematic meaning. Jadi sebuah pesan yang diatur atau disusun agar orang paham bagaimana seseorang penulis itu ingin menyampaikan sebuah pesan. Gitu dia ya. Maka kita sebagai penerjemah harus paham apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si penulis untuk itu, ya, ataupun si pembicara. Inilah topik kita pada kesempatan kali ini tentang tipe-tipe arti. Memang bagi teman-teman yang baru belajar, maka arti ini akan terasa sangat sulit sekali untuk dipahami. Tapi seiring waktu kita belajar, seiring perkembangan jam terbang kita, nanti teman-teman akan paham sendiri bagaimana cara mengelompokkan dan menggunakan arti ini, baik dalam sebuah translation ataupun media-media lainnya dalam proses komunikasi. Itu saja topik kita untuk kali ini. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.